Jika Rizik Syihab menghadiri pada waktu pemanggilan pertama di Polda Metro Jaya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Betul, jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami terbiasa tangan kosong. Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Ada yang melakukan penghadangan dan penyerempetan mobil dari kepolisian. Maka dari itu, polisi menindak tegas kepada pendukung Rizik Syihab. Dan jika Rizik Syihab datang di pemanggilan kedua di Polda Metro Jaya, maka semua ini tidak akan terjadi. Semua akan berjalan baik-baik saja. Dan Rizik sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Padahal lebih baik jika terjadi penyerangan seperti ini. Perlindungan yang paling baik di Indonesia, di negara hukum ini adalah yaitu mendatangi pihak kepolisian. Biar masalah semua clear. Biar semua tuntas dan semuanya menjadi clear, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita buka di pengadilan. Maka dari itu seharusnya langsung datangi pihak kepolisian. Zaman ini sekarang sudah zaman teknologi, ada CCTV. Jadi ngapain harus mengungsi segala? Lebih baik datang ke kepolisian dan ceritakan apa yang terjadi, biar rakyat semua tahu, biar semuanya jelas. Rakyat sudah dihadapkan dengan pandemi, dan sekarang ini rakyat terkuras habis pikirannya dengan berita-berita kontroversial. Sudahlah, ini negara hukum, dan saya percaya Polri akan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terungkap, Rizik Syihab mau kabur lagi? Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali tak memenuhi panggilan kedua dari polisi untuk agenda pemeriksaan terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya Syarifah Najwa Shihab Senin 7 Desember yang lalu. Ini merupakan pemanggilan kedua, sebab pada pemanggilan pertama Selasa 1 Desember yang lalu Rizik mangkir dengan alasan masih dalam pemulihan kesehatan. Selain Rizik, menantunya yakni Hanif Alatas juga mangkir dari agenda pemeriksaan hari ini. Rizik Syihab dan Hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dan diwakilkan oleh kita, kata Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam Aziz Yanuar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan Senin 7 Desember. Aziz menuturkan alasan ketidakhadiran Rizik karena masih dalam masa pemulihan dan ada keperluan keluarga. Ia menegaskan bahwa sang Habib sedang dalam kondisi sehat, namun hanya kelelahan sehingga memerlukan istirahat yang banyak. Artinya, kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan itu belum sanggup dirasa. Itu informasi dari dokter. Artinya, dokter tersebut juga tidak mengatakan beliau sakit, tuturnya. Lebih lanjut, Aziz mengklaim pihaknya telah berkomunikasi dengan penyidik terkait rencana agenda pemeriksaan selanjutnya. Artinya nanti akan ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait agenda pemeriksaan yang dimaksud, ujarnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebelumnya telah menghimbau Rizik Syihab untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Fadil menyebut jika kembali mangkir, kepolisian bakal melakukan langkah hukum lanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, mematuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan, ujar Fadil kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Senin siang. Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sabiri Lubis menyebut, preman tak dikenal menghadang rombongan mobil Rizik Syihab di dekat pintu tol Karawang Timur pada Ahad malam 6 Desember 2020. Dia menjelaskan, Rizik beserta keluarga tengah berangkat menuju lokasi pengajian subuh khusus keluarga intinya. Sabri tak merinci lokasi pengajian demi keselamatan Rizik dan keluarga. Bahwa semalam IB Imam Besar dengan keluarga termasuk cucu masih balita dan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi, kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin 7 Desember 2020. Sabri menduga penghadangan dilakukan preman sebagai bagian dari penguntitan untuk mencelakakan Rizik. Preman itu, lanjut dia, kemudian melepaskan tembakan yang menyasar ke arah mobil laskar pengawal Rizik. Mobil tersebut ditumpangi 6 laskar. Menurut dia, hingga kini ke-6 laskar tak diketahui keberadaannya. Satu mobil berisi 6 orang laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK, orang tidak dikenal, bertugas operasi, jelas dia. Sabri mengajak masyarakat untuk mendoakan ke-6 laskar dan Rizik karena semalam jelas ada upaya penembakan terhadap rombongan beliau dan sampai saat ini masih 6 orang laskar yang hilang diculik, ujarnya. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran mengatakan anggotanya menembak mati 6 pengikut Rizik Syihab di tol Cikampek pada Senin dini hari tadi. Fadil mengatakan mereka menguntit mobil FPI setelah mendengar rencana ada gerakan massa pada hari ini saat Rizik Syihab diperiksa di Polda Metro Jaya. Namun, kata Fadil, mobil polisi kemudian dipepet dan diserang oleh anggota Laskar Khusus FPI. Fadil berdalih, anggotanya melakukan tindakan tegas dan terukur karena nyawa mereka terancam. Polisi kemudian menembak 6 orang yang ada di mobil tersebut. Keberadaan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab pasca terjadinya insiden antara FPI dan anggota kepolisian Polda Metro Jaya dirahasiakan. Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis mengatakan Rizik Syihab saat ini tengah diungsikan di sebuah lokasi. Padahal menurut jadwal, Rizik seharusnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020 kemarin. Namun, terkait lokasi tempat Rizik Syihab, Sabri merahasiakannya demi menjaga keamanan pemimpin FPI tersebut. Untuk lokasi IBHRS, demi alasan keamanan dan keselamatan beliau beserta keluarga, maka kami tidak bisa sebutkan, ujar Sabri dalam keterangan tertulis Senin, dikutip Tribun News dari Kompas.com. Karena semalam jelas ada upaya penembakan terhadap rombongan beliau dan sampai saat ini masih 6 orang laskar yang hilang diculik, imbuhnya. Diketahui Rizik Syihab berada di lokasi penghadangan dan penyerangan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek KM 50. Saat itu, Rizik bersama keluarganya tengah dalam perjalanan menuju tempat pengajian subuh keluarga. Dilansir dari Kompas.com, Sabri menuturkan mobil Rizik kemudian dihadang oleh orang tak dikenal OTK. Para OTK tersebut kemudian mengeluarkan tembakan kepada Laskar FPI yang mengawal Rizik sekeluarga. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman orang tak dikenal, terang Sabri. Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada Laskar pengawal keluarga imbuhnya. Setelah menabrak Laskar FPI kemudian mengarah senjata tajam dan pistol pada anggota kepolisian. Meski begitu, Tubagus tidak menjelaskan secara rinci. Berbeda dengan penjelasan FPI, polisi mengatakan mobil yang dikendarai Laskar FPI terlebih dahulu menabrak kendaraan polisi. Proses nabrak dulu, berapa kali mobil kita ditabrak dan dipepet, jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Adi Dayat Senin, dikutip dari Kompas.com. Setelah menabrak Laskar FPI kemudian mengarahkan ke senjata tajam dan pistol pada anggota kepolisian. Meski begitu, Tubagus tidak menjelaskan secara rinci proses penyerangan itu. Perannya jelas ada 2 mobil yang mepet kita yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan sajam dan menggunakan senti, ungkapnya. Lebih lanjut, Tubagus mengatakan ada barang bukti mengenai penyerangan Laskar FPI terhadap polisi, yakni berupa rekaman suara.